Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Apa kalian bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada kali ini? Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang statistika, tetapi di dalam subbab penyajian data. Nah, penyajian data yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana caranya untuk membuat tabel distribusi frekuensi? Kita akan simak video yang satu ini. Let's check it out. Kali ini kita akan membahas tentang statistika bab penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan grafik serta diagram. Untuk bagian pertama kita akan membahas penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana tabel distribusi ini adalah penyajian data dari data tunggal ke dalam bentuk data berbobot ataupun data kelompok. Langkah-langkah membuat tabel distribusi. Nah, karena kali ini kita akan membahas tentang penyajian data dari data tunggal ke dalam data kelompok, yang dibutuhkan pertama kali langkahnya adalah menentukan jangkauan atau range, di mana R sama dengan X max dikurangi X min. X max adalah nilai tertinggi dari data dan X min adalah nilai terendah dari data. Langkah kedua adalah menentukan banyaknya kelas menurut aturan Sturgis. Rumus banyak kelas adalah 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya data. Langkah ketiga, menentukan interval kelas. Interval kelas bisa kita cari atau kita tentukan kalau kita sudah menemukan nilai jangkauan dan banyak kelas. Di sini I sama dengan R dibagi K. Kita langsung lihat ke contoh soal. Diketahui data hasil penilaian harian 40 orang siswa sebagai berikut. Ini adalah hasil ulangan harian atau penilaian harian dari 40 orang siswa. Dari data di atas tentukan, ya di sini ya. Yang pertama adalah jangkauan banyak kelas dan interval kelas. Diketahui log 40 adalah 1,602. Kenapa 40? Karena datanya ada 40. Yang B, tabel distribusi frekuensi. C, batas kelas. D, tepi kelas. E, titik tengah kelas. F, frekuensi kumulatif. Dan yang terakhir adalah frekuensi relatif. Nah, sekarang kita lihat pembahasan yang pertama, menentukan jangkauan banyak kelas dan interval kelas. Ini data yang 40 tadi. Untuk menentukan jangkauan, masih ingat ya, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, 91 dikurangi 32 dapat dari mana ini? Nilai terbesar. Sudah dapat nilai terbesar dari data di sini? Iya, betul sekali. Posisinya ada di sini. Nilai terbesar. Nilai terkecilnya ada di mana? Betul, ada di atas ya. Kalian cek lagi apakah betul 91 adalah nilai terbesar atau tertinggi dan 32 adalah nilai terendah atau nilai terkecil. Kemudian banyak kelas. 1 ditambah 3,3 log N. N-nya adalah 40. 3,3 dikali dulu dengan 1,602, hasilnya 5,287. Nah, 5,287 ini baru ditambahkan dengan 1, hasilnya 6,287. Masalahnya kalau kelas itu tidak boleh dalam bentuk koma-komaan atau desimal, maka dia harus dibulatkan menjadi 6 mengikuti kaidah pembulatan. Masih ingat kaidah pembulatan? Tentu saja masih ingat ya. Di bawah 0,5 bulat ke bawah, sedangkan di atas 0,5 berarti pembulatan ke atas. Interval kelas atau I. I diperoleh dari jangkauan dibagi banyak kelas. Ingat banyak kelasnya, banyak kelas yang sudah dibulatkan, hasilnya 9,8. Dan ini pun interval harus dibulatkan juga, bukan dalam bentuk desimal. Tetapi agar nilai tertinggi masuk di kelas terakhir, yang mana nilai tertinggi? Ini ya, 91. Maka interval biasanya selalu dibulatkan ke atas. Langsung kita cek ya. Yang kedua, membuat tabel distribusi frekuensi. Ini data yang 40 tadi. Tabel distribusi frekuensi yang utama itu cuma terdiri dari 2 kolom saja, yaitu kelas dan frekuensi. Ya, lihat jumlah kelasnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berdasarkan banyak kelas aturan Sturgis yang tadi sudah kita hitung. Kelas pertama nilainya adalah 32 dikurangi 32 sampai 41. Dapat dari mana 32 sampai 41? Ya, 32 dimulai dari nilai terendah yang tadi sudah kita tetapkan. Kemudian
interval kelas 10 seperti yang sebagaimana kita hitung tadi. Dihitung mulai dari 32 sampai 41. Silakan dihitung. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Jadi bukan 41 dikurangi 32. Kalaupun kalian langsung mengurangi, nanti harus ditambah satu lagi, oke? Yang berikutnya, dari 41 lanjut ke 42, bukan 41. Karena kalau 41 muncul lagi di sini, ya, maka nanti akan ada nilai yang bertumpuk. Nanti kalau betul ada angka 41 di dalam data akan bingung dimasukkan ke kelas pertama atau di kelas yang kedua. Oke, kelas kedua 42 sampai 51 dengan cara yang sama. Kelas ketiga bisa dijawab. Oke, sekarang kita lihat. Betul sekali. Nah, sekarang kita tinggal mengisi frekuensi. Tapi lihat di sini, di kelas yang terakhir, di kelas yang ke-6. Nilai terakhirnya adalah nilai tertinggi. Apakah selalu nilai tertinggi harus ada di ujung sini? Tidak selalu. Tapi yang pasti nilai tertinggi harus ada di kelas yang terakhir. Walaupun dia agak sedikit ada di tengah. Oleh karena itu interval kenapa dibulatkan ke atas? Supaya nilai atau nilai tertinggi berada di kelas yang terakhir. Karena kalau tidak biasanya di sini suka mepet. 82 sampai 90 misalnya. 91-nya tidak masuk di kelas yang terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke frekuensi. Frekuensi itu adalah seberapa sering nilai itu muncul untuk kategori yang ditanyakan. Nah, untuk kelas pertama antara 32 sampai 41, ada berapa nilai yang terletak antara nilai 32 sampai 41? Oke, disusur dengan teliti perlahan-lahan. Iya betul, dapat 40. Kemudian yang mana lagi? 32. Ada lagi? Tidak ada. Maka di sini frekuensinya adalah 2. Kalau di buku kalian bisa sambil dicoret supaya tidak dihitung lagi ya. Kelas kedua, kita lihat antara 42 sampai 51 langsung muncul di kolom yang pertama. 47, 46, cuma ada 3. Kemudian 52 sampai 61 sudah dicoba? Sambil dilihat, dicoba. Iya, betul sekali. Silakan dihitung. Ada 9. Berikutnya 62 sampai 71. Ya, yang dilingkari warna ungu, silakan dihitung. Ada 17. Kemudian yang berikutnya ada 6 ditandakan dengan yang lingkaran berwarna hijau, dan yang terakhir lingkaran berwarna coklat ada 3. Coba kita hitung jumlahnya. 2 tambah 3 sampai ke bawah. Apakah sudah sesuai jumlahnya dengan data yang ada? Kalau kelebihan berarti ada yang double perhitungannya. Kalau ada yang kurang berarti ada yang ketinggalan kalian hitung. Oke, betul. Nilainya adalah 40. Berarti sudah sesuai ya. Kita lanjutkan lagi. Menentukan batas kelas, tepi kelas, titik tengah kelas antara C, D, dan E. Kenapa Ibu satukan? Karena di sini sama kategorinya kita akan menekankannya kepada kolom kelas. Ya, di sini kita tambahkan. Kok banyak sekali padahal yang ditanya ada 3, tapi di sini kolomnya nambah 5. Ya, kita cek ya. Batas kelas terdiri dari batas bawah dan batas atas yang dilambangkan dengan BB dan BA. Di sini keterangannya. Ya, batas bawah itu adalah batas nilai terbawah dari setiap kelas. Ini yang ada di garis ini nih, yang Ibu tunjukkan ini adalah batas bawah. Berarti nilainya dimulai dari 32. Berarti yang ke bawahnya kalian bisa langsung tentukan sendiri. Jangan lupa ya, kan sangat mudah. Oke, batas atas sebaliknya adalah nilai tertinggi dari setiap kelas. Dimulai dari kelas pertama adalah 41. Maka yang lainnya juga sudah bisa kalian langsung tentukan. Betul sekali. Nah, sekarang masuk ke tepi kelas yang terdiri sama dengan batas kelas tadi. Dia terdiri dari tepi bawah dan tepi atas. Ya. Tepi bawah dihitung dari batas bawah dikurangi 0,5. Maka batas bawahnya 32 dikurangi 0,5 jadi betul 31,5.
Kelas keduanya, kelas ketiga dan seterusnya sama ya, karena dia memiliki pola yang sama. Kemudian sama juga dengan tepi atas. Bedanya kalau tepi bawah dikurangi 0,5, tepi atas batas atasnya ditambah 0,5. Jadi kalau ini ibaratnya adalah sungai. Garis ini adalah batas sungai. Ya, batas yang memisahkan antara tanah dengan air. Sedangkan yang dimaksud tepi sungai adalah daerah di sekitar batas sungai. Ya, tidak mungkin yang dimaksud dengan tepi sungai adalah yang ada di dalam sungainya, tetapi yang ada di pinggir atau di sisi sungai. Ya. Nilainya adalah 41 ditambah 0,5 menjadi 41,5 dan selanjutnya adalah sama juga. Nah, sekarang masalahnya kalian tahu tidak? Kenapa di sini ditambah dan dikurangi 0,5? Ya. Kalian di kelas 10 pasti sudah pernah belajar tentang kesalahan pengukuran, nilai mutlak, ya, satuan pengukuran terkecil. Nah, yang dimaksud dengan satuan pengukuran terkecil itu, kalau untuk bilangan bulat, maka dia satuan ukuran terkecilnya adalah 1. Maka tingkat kesalahannya adalah setengah dari satuan ukuran yang terkecil. Berarti setengah dikali 1 adalah 0,5. Kenapa? Karena di sini batas bawah dan batas atasnya adalah bilangan bulat. Bagaimana kalau batas bawah dan batas atasnya koma, misalnya 32,5? Berarti yang menjadi satuan ukuran terkecilnya adalah 0,1. Ya, jadi kalau bilangan bulat itu ukuran terkecilnya adalah 1, kalau satu angka di belakang desimal itu berarti satuan pengukuran terkecilnya adalah 0,1. Dan tingkat kesalahannya adalah setengah dari satuan pengukuran yang terkecil menjadi 0,05. Ya, silakan nanti dipelajari lagi tentang satuan pengukuran yang terkecil dan nilai mutlak serta kesalahan pengukuran. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah titik tengah kelas yang dilambangkan dengan XT. X itu adalah nilai, T itu adalah tengah. Diperolehnya dari mana? Dari setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Jadi 32 ditambah 41, 73 dibagi 2. Ya, setengah dikali BB ditambah BA. Hasilnya adalah 36,5. Hasilnya 46,5 dan seterusnya. Tapi supaya kalian tidak perlu menjumlahkan setiap batas bawah dan batas atas kemudian dibagi 2, kalau kalian sudah tahu interval dari setiap kelas ini 32 sampai 41 adalah 10, pasti sama semuanya, maka kelas ke bawahnya tinggal titik tengah yang pertama ditambah dengan interval. 36,5 ditambah 10, 46,5 ditambah 10, 56,5 dan seterusnya. Oke, bisa difahami ya. Sekarang akan kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya adalah frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif. Kenapa dipisahkan dari batas kelas, tepi kelas, dan titik tengah? Karena frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif kita sudah lihat di sini judulnya frekuensi, penekanannya adalah pada kolom frekuensi. Kita lihat di sini ya. Nah, ini. Di sini Ibu tambahkan satu baris ya. Untuk kelas di atas 91. Gunanya untuk apa? Nanti akan kita lihat di sini. Ya, pembahasan pertama adalah tentang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif terdiri dari dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Frekuensi kumulatif kurang dari, yang namanya kumulatif itu adalah total atau penjumlahan. Maka, yang dimaksud frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlahkan, tapi kurang dari kelas yang ditanyakan. Misal, kalau ini adalah kelas pertama, maka frekuensi sebelum kelas pertama ada tidak? Sebelum kelas pertama tidak ada kelas, maka frekuensinya dianggap 0. Kelas yang berikutnya, frekuensi sebelum kelas kedua berarti frekuensi kelas pertama, yaitu 2. Oke, frekuensi kumulatif kurang dari kelas ketiga berarti
frekuensi dari kelas ke-1 dan kelas ke-2. Berarti 2 ditambah 3 yaitu 5. Dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi dihitungnya ke atas. Pertama 0, 2, ditambahkan 5, ditambahkan lagi dengan 9, ditambahkan dengan 17, sampai yang terakhir adalah nilainya total dari frekuensi. Atau dengan kata lain, ya di sini, frekuensi kumulatif kurang dari pasti selalu dimulai dari 0. Kemudian ke frekuensi yang di sampingnya tinggal dijumlahkan. 0 tambah 2, 2, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 9, 14, dan seterusnya. Sampai yang terakhir. Ingat, berakhirnya di total frekuensi. Sebaliknya, untuk frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan, maka dia dimulai dari total frekuensi. Karena yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan, kalau kurang dari tadi kita menghitungnya ke atas. Kalau lebih dari, sekarang kita akan menghitungnya ke bawah. Karena ada sama dengan, maka frekuensi kelas yang ditanyakan ikut dihitung juga. Oke, frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan kelas pertama. Berarti dari kelas pertama dihitung ke bawah, dari 2 dihitung ke bawah, totalnya berarti pasti 40. Kelas kedua berarti mulai dari 3 ke bawah. Ya, berarti tinggal 40 dikurangi frekuensi kelas pertama, 38. Kelas ketiga berarti dari 9 sampai ke bawah dihitungnya. Ya, di sini. Atau dengan kata lain di sini ya. Kalau yang tadi dijumlahkan, kalau yang FK lebih dari sama dengan berarti dikurangi. 40 dikurangi 2, 38 dikurangi 3, 35 sampai 0. Ingat, walaupun di sini FK kurang dari dimulai dari 0 berakhir di total frekuensi, FK lebih dari sama dengan dimulai dari total frekuensi dan berakhir di 0, tetapi yang di tengah-tengahnya di sini nilainya berbeda. Jangan langsung main di balik saja. Bisa difahami? Oke ya, sekarang kita lanjutkan ke frekuensi relatif. Frekuensi relatif sebenarnya adalah sama saja dengan menentukan persentase frekuensi dari setiap kelas. Ya, dihitungnya dari frekuensi kelas dibagi dengan total frekuensi dikali 100%. Maka frekuensi relatif kelas pertama berarti 2/40 dikali 100, hasilnya 5. Kelas kedua berarti 3/40 dikali 100%, hasilnya 7,5. Dan seterusnya ke bawah, totalnya harus 100%. Nah, kita lihat di sini ya. Dari tabel distribusi frekuensi ini, nilai frekuensi relatif yang persentase ini biasanya digunakan untuk menentukan diagram lingkaran. Sedangkan frekuensi kumulatif biasanya kita gunakan untuk membuat kurva Ogive. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya tentang penyajian data dalam bentuk grafik dan diagram. Nah, bisa difahami ya? Agar kalian lebih paham lagi, nanti ada latihannya. Silakan dicoba, dikerjakan di buku masing-masing. Karena ini akan melatih kalian untuk konsentrasi. Sebenarnya mengerjakannya mudah, hanya saja perlu ketelitian, keuletan, kesabaran, dan tentu saja motivasi belajar. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, bagaimana pembahasannya? Mudah kan? Jangan ketinggalan pembahasan di sesi berikutnya ya. Terima kasih atas perhatian kalian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.